Jawa adalah kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan 30 September adalah sebuah peristiwa berlatar belakang kudeta yang terjadi selama satu malam pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965 yang mengakibatkan gugurnya 6 jenderal serta 1 orang perwira pertama militer Indonesia. Jenazahnya dibuang ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya. Partai Komunis Indonesia dianggap yang paling bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu, Maijen Soeharto, kemudian mengadakan penumpasan terhadap gerakan tersebut. Aidit yang saat itu menjabat sebagai Ketua PKI dituduh sebagai dalang peristiwa tersebut. Oleh karena itu, kami dari kelompok 4 akan merangkum kisah hidup DN Aidit, Ketua Partai Komunis Indonesia. Dipa Nusantara Aidit atau dikenal juga dengan DN Aidit lahir dengan nama Ahmad Aidit di Pulau Belitung 30 Juli 1923. Ia akrab dipanggil Ahmad oleh orang-orang yang akrab dengannya. Aidit mendapat pendidikan dalam sistem kolonial Belanda. Ayahnya yaitu Abdullah Aidit ikut serta memimpin gerakan pemuda di Belitung dalam melawan kekuasaan kolonial Belanda dan setelah merdeka sempat menjadi anggota DPRS mewakili rakyat Belitung. Abdullah Aidit juga pernah mendirikan sebuah perkumpulan keagamaan Nurul Islam yang berorientasi kepada Muhammadiyah. Ibunda Aidit, Ayu Mailan, berasal dari keluarga bangsawan. Ayah Mailan, yang dikenal dengan nama Ki Agus Haji Abdul Rahman, adalah seorang haji sekaligus tuan tanah. Menjelang dewasa, Ahmad Aidit mengganti namanya menjadi Dipa Nusantara Aidit. Ia memberitahukan hal ini kepada ayahnya yang menyetujui begitu saja. Dari Belitung, Aidit berangkat ke Jakarta dan pada 1940 ia mendirikan perpustakaan antara di daerah Tanah Tinggi, Senen, Jakarta Pusat. Kemudian ia masuk ke sekolah dagang Handel School. Ia belajar teori politik Marxis melalui Perhimpunan Demokratik Sosial Hindia Belanda yang belakangan berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Dalam aktivitas politiknya, ia mulai berkenalan dengan orang-orang yang kelak memainkan peranan penting dalam politik Indonesia, seperti Adam Malik, Khairul Saleh, Bung Karno, Bung Hatta, Muhammad Yamin. Menurut sejumlah temannya, Hatta mulanya menaruh banyak harapan dan kepercayaan kepadanya, dan Ahmad menjadi anak didik kesayangan Hatta. Namun belakangan mereka berseberangan jalan dengan segi ideologi politik. Semasa Jakarta, Aidit mulai mempelajari paham Marxisme yang saat itu belum termasuk ajaran terlarang di tanah air. Relasi Aidit semakin luas karena perkenalannya dengan tokoh-tokoh terkemuka, termasuk Muhammad Yamin, Soekarno, dan Muhammad Hatta yang nantinya menjadi para pemimpin rakyat Indonesia. Dan Aidit menapaki karir politik di asrama mahasiswa Menteng 31 yang identik sebagai markas aktivis pemuda radikal kala itu. Ia berproses bersama kaum muda revolusioner seperti Adam Malik, Khairul Saleh, Soekarni, Mekana, Subadio, Sastromo, dan lainnya. Disebutkan pula bahwa Aidit turut terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok menjelang kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Namun, Aidit juga terlibat dalam perlawanan PKI di Madiun tahun 1948. Setelah itu, Aidit muncul lagi menjelang pemilu 1955. Aidit dengan cepat mengambil alih kendali PKI dari golongan pemimpin tua seperti Alimin dan Tan Ling Dije. Meskipun ia seorang Marxis dan anggota Komunis Internasional, Aidit menunjukkan dukungan terhadap paham Marxisme Soekarno dan membiarkan partainya berkembang tanpa menunjukkan keinginan untuk merebut kekuasaan. Sebagai balasan atas dukungan terhadap Soekarno, ia berhasil menjadi Sekjen PKI dan belakangan ketua. Di bawah kepemimpinannya, PKI menjadi partai komunis ketiga terbesar di dunia, setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Ia mengembangkan sejumlah program untuk berbagai kelompok masyarakat, seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia, Legra, dan lain-lain.
Dalam kampanye pemilu 1955, Aidit dan PKI berhasil memperoleh banyak pengikut dan dukungan karena program-program mereka untuk rakyat kecil di Indonesia. Dalam dasawarsa berikutnya, PKI menjadi pengimbang dari unsur-unsur konservatif di antara partai-partai politik Islam dan militer. Berakhirnya sistem parlementer pada tahun 1957 semakin meningkatkan peranan PKI karena kekuatan ekstra parlementer mereka. Ditambah lagi karena koneksi Aidit dan pemimpin PKI lainnya yang dekat dengan Presiden Soekarno. Saya berkata, jika yo salahku, yo kadangku, yang mati, aku melu kelangan. Pada 1965, PKI menjadi salah satu partai politik terbesar di Indonesia dan menjadi semakin berani dalam memperlihatkan kecenderungannya terhadap kekuasaan. Pada tanggal 30 September 1965, terjadilah tragedi nasional mulai di Jakarta dengan diculik dan dibunuhnya 6 orang jenderal dan seorang perwira. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa ke-30 PKI. Aidit dituduh sebagai dalang peristiwa ini dan dia akhirnya dihukum mati oleh militer. Ada beberapa versi tentang kematian Aidit pertama. Aidit tertangkap di Jawa Tengah, lalu dibawa oleh sebuah batalion Kostrad ke Boyolali. Kemudian dia dibawa ke dekat sebuah sumur dan disuruh berdiri di situ. Kepadanya diberikan waktu setengah jam sebelum diberisi. Waktu setengah jam itu digunakan Aidit untuk membuat pidato berapi-api. Hal ini membangkitkan kemarahan semua tentara yang mendengarnya, sehingga mereka tidak dapat mengendalikan emosi mereka. Akibatnya, mereka kemudian menembaknya hingga mati. 22 November 1965, Aidit meninggal dunia. Versi lain mengatakan bahwa dia diledakkan bersama-sama dengan rumah tempat dia tahan. Itulah teman-teman kisah Dipa Nusantara, Aidit seorang tokoh PKI. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.